Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Hasrat Nikmat Sugar Daddy, bagian 45. Tarik kata-katamu, maka aku akan melupakan kejadian menyakitkan hari ini. Ucap Sofia bangkit, setelah mengumpulkan kesadarannya yang sempat menghilang. Sofia mencabut pecahan kaca dari punggung lengannya. Satria menatap nanar perempuan yang beberapa jam yang lalu, begitu ia harapkan kedatangannya dalam pesta yang direncanakan Lara. Rasa marah dan benci menyeruakian memenuhi rongga dadanya. Aku bilang tarik kata-katamu, maka akan aku lupakan kejadian menyakitkan hari ini. Geram Sofia berteriak, lalu berdiri. Satria bergeming. Pandangannya tetap tertuju pada dua sosok itu, menatap mereka bergantian. Kalian memang cocok, saling melindungi satu sama lain. Persetan kalian berdua. Umpat Satria mundur dengan lunglai, lalu keluar dari tempat itu, dengan membawa amarah yang masih bergejolak dalam dada. Sofia ambruk, tangis kembali pecah menggema di ruang tengah apartemen milik Arfan. Terima kasih sudah membersamaiku melalui malam yang sulit ini. Aku pergi, dan jangan mencari aku, karena aku pasti akan baik-baik saja. Aku pulang ke tempatku berasal. Seperti kata Lara, aku tidak layak hidup di dunia Satria. Maaf aku sudah membuatmu terlibat dalam masalah. Aku mohon jangan mencari aku, karena aku akan sangat menyesal, jika kamu terkena masalah lagi karena aku. Arfan terdiam di pinggir tempat tidur, memegang secari kertas berisi tulisan tangan Sofia. Perempuan itu pergi tanpa pamit. Ketika dirinya terlelap di sofa, setelah mereka semalaman saling mengobati luka secara bergantian. Dia tak meninggalkan jejak apapun, selain secari kertas yang Arfan temukan di atas tempat tidurnya, tempat Sofia merebahkan tubuhnya dini hari tadi. Lemari pakaiannya terbuka, dan satu lembar hoodie hitam miliknya hilang di bawah Sofia. Mungkin untuk menutupi tubuhnya, yang hanya terbalut pakaian pesta tadi malam. Arfan menghela napas pelan. Bukan hanya hoodie yang hilang, tapi separuh hatinya juga ikut hilang. Dia mengingat kejadian semalam, ketika tubuh perempuan itu dihantam selembar kaca. Oleh pria yang selama ini mengaku begitu mencintai Sofia, membuat hatinya mencelos. Dia harus mengurai benang rumit ini, tidak mungkin semua ini terjadi begitu saja. Pasti ada sesuatu atau seseorang yang menyebabkan hal ini terjadi. Tidak ada yang kebetulan secara bertubi-tubi dalam satu waktu, hal ini terlalu janggal. Suara bel membuyarkan lamunan Arfan. Pria itu dengan gontai menghampiri pintu, membukanya perlahan. Dua orang petugas dari kantor Satria datang, membawa sebuah kotak karton berukuran besar. Kami mengantarkan ini dari kantor. Salah satu dari mereka menyerahkan sebuah amplop putih berukuran sedang kepada Arfan, disusul kotak karton dari orang yang satunya lagi. Tak lama kemudian mereka pun pergi. Arfan membuka amplop setelah dia menutup pintu. Tulisan paling atas yang dia baca membuatnya menghela nafas, lalu tersenyum getir. Surat pemecatan dasar manusia dangkal. Akalmu dibutakan cemburu berlebihan, sehingga kamu tidak mampu melihat ada banyak kejanggalan yang terjadi. Arfan menendang kotak yang isinya adalah barang pribadi, yang biasa tersimpan di ruang kerjanya. Tidak peduli bagaimana caranya, dia harus menemukan petunjuk. Pasti bukan hanya kebetulan. Sementara itu, Sofia tiba di depan sebuah rumah mewah berpagar tinggi, yang dulu sering dia kunjungi. Sebelum Satria membawanya ke Jakarta, dan tinggal di puncak gedung tinggi itu. Sangkar emas yang membuatnya melupakan segala hal, yang berhubungan dengan kehidupannya sebelum kembali bertemu dengan pria itu lagi. Rumah Cece. Pintu rumah terbuka dari dalam, tanpa seorang perempuan cantik berdiri di ambang pintu. Neng. Sapa Cece segera menghampiri pagar, lalu membukanya memberikan akses Sofia untuk masuk. Tangis Sofia langsung pecah begitu Cece menghampirinya. Terus rencana lu apa setelah ini? Tanai Cece memulai lagi percakapan, setelah Sofia mencurahkan segala yang dialaminya. Sofia menggeleng. Gue belum tahu. Orang tua lu tahu lu pulang? Tanya Cece. Sofia menggeleng lagi. Mereka pasti khawatir kalau gue pulang dalam keadaan kayak gini, jawab Sofia muriang. Cece menghela napas. Lu datang ke tempat yang tepat. Gue janji gak akan ngerepotin lu lama-lama, paling besok gue ke rumah orang tua gue. Minimal,
Gue nggak pulang dalam keadaan mata bengkak ginilah, kasihan mereka nanti khawatir. Ujar Sofia terseduh. Terserah lu, Neng, mau lama juga nggak apa-apa. Makasih Cece. Cece hanya balas dengan mengangguk. Di tempat lain, Satria merebahkan punggung di sandaran kursi kerjanya, otaknya masih terasa kacau. Ditambah lagi dengan pekerjaan yang menumpuk dan jadwal yang padat, karena asisten yang biasa mengatur jadwal kerjanya telah dia pecat secara tidak hormat. Pengganti Arfan yang terbiasa bekerja di bawah instruksi pria 30 tahun itu, belum benar-benar memahami pekerjaannya. Padahal dia sudah bekerja selama 3 hari, terhitung sejak dipecatnya Arfan. Membuatnya bertambah gusar setengah mati. Satria membuka matanya, ketika mendengar suara ribut-ribut di luar. Pria itu bangkit, bersamaan dengan pintu masuk ruangannya terbuka dengan keras. Arfan. Satria menatap tajam ke arahnya. Wajah tampan itu masih agak bengkak, dengan pelipis dan sudut bibir yang sobek. Menyisakan warna merah dari bekas luka yang mengering, kamu sudah tak diizinkan menginjakkan kaki di tempat ini, gumam Satria dengan suara dinginnya. Saya tidak peduli, Pak. Saya harus menyampaikan kebenaran. Cih. Kebenaran kepalamu. Umpat Satria mencibir. Prak. Arfan melemparkan bungkusan plastik bening di meja kerja Satria. Dari luar sudah terlihat apa isinya. Sebuah ponsel, secari kertas, juga beberapa foto bergambar Sofia dan Arfan, yang sukses membuat emosinya kembali naik. Apa maksudmu membawa sampah ini ke hadapanku? Geram Satria nyureng. Lihat baik-baik dan pikirkan apa yang sudah Anda lakukan. Jawab Arfan menyerahkan ponsel, lalu menekan tombol play di tengah layar, dan diputarlah video di dalamnya. Tampak beberapa orang dengan pakaian pesta berlalu lalang di dalam video. Beberapa detik kemudian muncul 2 orang laki-laki dan perempuan, yang langsung dia kenali sebagai Arfan dan tentu saja Sofia. Kau mau pamer kemesraan kalian? Tanya Satria. Arfan tak menjawab. Tak ada gunanya banyak bicara dengan si kepala batu di depannya ini. Video terus berputar, hingga di detik di mana Arfan meninggalkan Sofia sendiri di sana, kemudian datang Lara menghampiri. Satria mengerutkan dahi. Kedua istrinya itu tampak berbicara. Lalu Sofia terlihat menghindar sebelum akhirnya berbalik, karena Lara yang terlihat menjatuhkan diri sendiri. Catat, bukan jatuh, tapi menjatuhkan diri. Lara terlihat memegangi sesuatu sebelum jatuh ke lantai, lalu dia seperti berteriak histeris. Sementara Sofia masih terdiam di tempatnya, tanpa melakukan apapun selain mengulurkan tangan. Kemudian orang-orang mulai berdatangan, lalu berkerumun. Dan terakhir adalah kedatangan dirinya dan Arfan. Apa maksudmu? Tanya Satria bolot. Putarlah sekali lagi, ataupun beberapa kali sampai Anda mengerti. Satria mendongak. Sofia tidak mendorong Bu Lara, dia bahkan tidak melakukan apapun padanya. Dan saya yakin, apapun yang Bu Lara ucapkan malam itu tidak ada yang benar sekalipun, ucap Arfan menunjuk layar ponsel, yang masih memutar video yang dia dapat dari CCTV hotel, tempat diselenggarakannya pesta 3 hari yang lalu. Satria bangkit. Lihatlah apa yang dipegang istri Anda di belakang tubuhnya sebelum dia jatuh, ucap Arfan memperbesar tampilan layar. Seperti sebuah kantung darah, bukan? Penglihatan saya seperti itu. Lanjut Arfan, menunjuk titik yang dia maksud untuk lebih memperjelas lagi. Dan benar saja, benda itu terlihat seperti sebuah kantung berwarna merah, gambar itu tampak jelas. Satria ingat, malam itu Lara mengeluarkan banyak darah dari stasiun pusatnya, tetapi dokter menyebutkan perempuan itu baik-baik saja. Satria terhuyung ke belakang, dia masih mencerna apa yang telah terjadi. Ini nyata, atau hanya mimpi? Mengapa terjadi drama seperti ini? Lara berakting seolah-olah dia sedang disakiti. Dengan sangat meyakinkan, perempuan itu menangis di pelukannya dan mengatakan segala hal. Benarkah Lara mampu berbuat sedrama itu? Untuk apa? Datanglah ke tempat ini, ujar Arfan meletakkan secari kertas bertuliskan, alamat suatu tempat di atas meja. Akan ada pertunjukan menarik di sana, saya yakin Bapak akan sangat menyesal setelah ini. Satria puluhan kali memutar video di ponsel yang diberikan Arfan, seolah tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Pria itu seringkali menekan tombol, untuk memperjelas tampilan video. Atau mencari celah,
Siapa tahu video ini editan Arfan yang tengah membela diri dari tuduhannya. Tapi nihil. Dia tak menemukan sedikit pun cacat pada video yang menunjukkan jika itu editan. CCTV di hotel miliknya dilengkapi dengan fitur canggih, semua kejadian akan terlihat sangat jelas walau dalam jarak yang jauh, atau pencahayaan yang kurang sekalipun. Dan kejadian ini persis di bawah CCTV, yang terletak di sudut atas langit-langit ballroom. Rahang Satria mengeras. Jangan-jangan dirinya telah melakukan kesalahan fatal. Dia mengusap wajahnya kasar. Kini perhatiannya beralih pada kantung plastik di sisi lain meja. Dia menarik lalu membukanya, lalu mengeluarkan semua isinya. Menatap foto-foto Arfan dan Sofia dengan pose seperti yang dikirim ke ponselnya, namun dari arah yang berbeda. Tampak Sofia yang tengah menangis. Jelas dari air mata yang membasahi pipinya. Wajah perempuan itu tampak berantakan dan putus asa. Tenggelam dalam pelukan Arfan, sang mantan asistennya. Astaga, Satria. Dia meremat keras rambut di kepalanya. Lalu Satria memberanikan diri, menarik kertas yang berisi tulisan tangan seseorang. Terima kasih sudah membersamaiku melalui malam yang sulit ini, aku pergi. Jangan mencari aku, karena aku pasti akan baik-baik saja. Aku pulang ke tempatku berasal. Seperti kata Lara, aku tidak layak hidup di dunia Satria. Maaf aku sudah membuatmu terlibat dalam masalah, aku mohon jangan mencari aku. Karena aku akan sangat menyesal, jika kamu terkena masalah lagi karena aku. Via. Hati Satria mencelos, kali ini kesalahannya benar-benar fatal. Dia tak hanya menyakiti fisik, tapi juga batin Sofia. Fisik, dia menghantam tubuh semampai perempuan itu dengan meja kaca milik Arfan, lalu pergi meninggalkannya setelah melontarkan hinaan yang pasti sangat melukai batinnya. Dia bahkan tak mengindahkan permintaan Sofia untuk menarik kata-katanya saat menyebutnya perempuan semacam. Sial! Satria berteriak. Satria bangkit dari kursi, lalu menghambur keluar. Tangani semua pekerjaan hingga 1 minggu ke depan. Aku ada urusan yang harus diselesaikan. Dia berteriak kepada sekretaris dan asistennya, yang berada di depan ruangannya. Keduanya saling pandang. Tapi, Pak, tangani semua pekerjaan kataku. Suaranya menggelegar, memecah keheningan lorong di lantai paling atas itu. Baik, Pak. Sang asisten mengangguk dengan ketakutan. Kini dia berada di depan sebuah gudang besar, alamat yang diberikan Arfan menuju ke tempat ini. Seorang penjaga langsung keluar dari pos penjagaan, begitu melihat Satria menurunkan kaca mobilnya. Silahkan, Pak. Sudah ditunggu Pak Arfan di dalam. Ucap penjaga itu, dan gerbang tinggi itu pun terbuka lebar. Satria mengangguk, lalu memerintahkan sopir pribadinya untuk segera masuk. Satria mengerutkan dahi. Beberapa orang tampak berjaga di depan pintu utama gudang. Apa yang dia lakukan? Gumamnya. Pria itu turun dari mobil, dan segera memasuki gudang begitu pintu dibuka. Seorang penjaga membawanya masuk ke dalam. Sayup-sayup terdengar suara lolongan dan teriak kesakitan. Suara itu semakin jelas, seiring langkahnya yang semakin dekat dengan satu ruangan tertutup. Betapa terkejutnya Satria saat menatap pemandangan di depan. 2 orang pria setengah telanjang babak belur, dengan kedua tangan yang diikat di atas kepala. Tubuh penuh bekas cambukan, wajah mereka sudah tak tampak jelas karena lebam dan berdarah-darah. Sementara Arfan berdiri tak jauh dari mereka dengan keadaan berantakan. Kemeja putihnya sudah basah oleh keringat dan ada sedikit noda darah, kemungkinan milik 2 orang di hadapannya. Satria membeku. Apa yang kamu lakukan? Kamu bisa membunuh mereka. Ujar Satria, dia berteriak. Aku akan menunjukkan cara menyalurkan emosi yang baik itu seperti ini. Pada sasaran yang tepat, bukan tubuh perempuan lemah yang tidak tahu apa-apa, jawab Arfan menyindir. Lalu kembali melayangkan pukulannya, pada wajah dan tubuh 2 pria yang terikat itu. Bug, ini untuk fitnah yang ditudingkan kepadaku. Bug, ini untuk pukulan yang aku terima. Bug, ini untuk luka yang dia terima. Bug, dan ini karena kalian bodoh, berurusan dengan orang yang salah. Arfan bergantian memukuli mereka. Katakan, sialan. Siapa yang menyuruh kalian melakukan ini? Kembali,
Tinju keras mendarat di wajah dua pria itu. Lara, ucapnya terbata. Deeg. Bersambung.